Sindiran akun Malaysia terhadap transfer Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Sintayong dorong skuad Timnas Indonesia untuk berani lepas umpan cepat ke depan. Timnas U20 Indonesia mulai pemusatan latihan di Korea Selatan. Perjuangan Sintayong, 3 tahun untuk membangun fisik dan teknik dasar Timnas Indonesia. Tom Haye tolak tawaran klub lokal, fokus pada ambisi bermain di luar negeri. Misi sulit Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan matang Timnas U17 jelang uji coba kontra India. Sindiran akun Malaysia terhadap transfer Marcelino Ferdinand ke Oxford United. Transfer Marcelino Ferdinand ke Oxford United menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga Malaysia. Akun sepak bola asal Malaysia, Palatau Bola memberikan sindiran pedas terhadap proses perekrutan gelandang serang muda Timnas Indonesia ini. Menurut mereka, Marcelino lebih baik bergabung dengan Johor Darul Takzim daripada berkarir di kasta kedua Liga Inggris. Marcelino Ferdinand baru saja menandatangani kontrak 2 tahun dengan Oxford United. Transfer ini menjadi topik hangat di kalangan netizen Malaysia. Palatau Bola tidak melewatkan momen ini untuk menyampaikan pendapat mereka. Dalam ulasan yang mereka bagikan di kanal YouTube, akun ini membandingkan karir Marcelino dengan bintang muda Malaysia Arif Aiman. Arif Aiman yang telah memperkuat JDT sejak promosi ke tim utama pada 2020, belum pernah merasakan atmosfer sepak bola di luar negeri. Meski sering dikaitkan dengan kepindahan ke Eropa, ia tetap memilih untuk bertahan di Malaysia. Menurut Palatau Bola, bermain di JDT yang merupakan tim juara Liga Champions Asia memberikan keuntungan lebih. Sindiran ini mengarah pada pemikiran bahwa Marcelino mungkin hanya bergabung dengan Oxford United karena faktor orang dalam. Pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan netizen, terutama yang membandingkan karir Marcelino dengan Arif Aiman. Sementara Arif memilih untuk tetap bermain di Malaysia, Marcelino lebih memilih untuk mengejar tantangan baru di Inggris. Sintayong dorong skuad Timnas Indonesia untuk berani lepas umpan cepat ke depan. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang memiliki pendekatan taktis yang cermat. Salah satu aspek terpenting yang ia tekankan adalah pentingnya umpan vertikal atau umpan ke depan. Menurut Sintayong, para pemain harus berani memberikan umpan cepat kepada pemain terdepan tanpa berlama-lama dengan bola. Pelatih fisik Timnas Indonesia menyebutkan bahwa perubahan ini merupakan salah satu upaya Sintayong untuk meningkatkan efektivitas serangan Timnas Indonesia. Sintayong percaya bahwa keberanian dalam mengalirkan bola cepat ke depan akan membuka ruang lebih besar dalam pertahanan lawan. Dengan akurasi umpan yang baik, serangan dapat berjalan lebih efektif dan lawan tidak memiliki cukup waktu untuk kembali ke posisi bertahan. Filosofi ini menjadi dasar perubahan yang diterapkan oleh Sintayong, yang membuat Timnas Indonesia menjadi lebih dinamis dan berorientasi pada serangan cepat. Pemain tidak hanya dituntut untuk memiliki fisik yang prima, tetapi juga harus mampu berpikir cepat dan mengambil keputusan dengan tepat di lapangan. Timnas U20 Indonesia mulai pemusatan latihan di Korea Selatan. Timnas U20 Indonesia telah tiba di Korea Selatan pada Rabu 21 Agustus 2024. Keberangkatan tim asuhan Indra Syafri ini adalah bagian dari upaya serius untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda dalam menghadapi tantangan besar di ajang bergengsi tersebut. Kualifikasi Piala Asia dijadwalkan akan dimulai pada bulan September mendatang. Setibanya di Korea Selatan, skuad Timnas U20 langsung menggelar sesi latihan. Sesi latihan ini menjadi langkah awal yang krusial bagi Indra Syafri dalam memantapkan strategi dan memaksimalkan potensi pemain yang dibawanya. Dalam TC kali ini Indra Syafri membawa 30 pemain yang dianggap memiliki kualitas terbaik untuk mengangkat prestasi Indonesia. Agenda uji coba juga telah dipersiapkan selama Timnas U20 berada di Korea Selatan. Laga tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan dan kesiapan skuad muda ini sebelum terjun ke kualifikasi. Perjuangan Sintayong, 3 tahun untuk membangun fisik dan teknik dasar Timnas Indonesia. Perjalanan Sintayong dalam membangun Timnas Indonesia bukanlah proses yang instan. Dibutuhkan waktu dan kerja keras untuk memperbaiki berbagai aspek fundamental termasuk fisik dan teknik dasar pemain. Fakta ini diungkapkan oleh Sofi Imam Faisal, pelatih fisik Timnas Indonesia yang menjelaskan betapa panjangnya proses pembenahan ini. Sofi Imam Faisal adalah sosok di balik kekuatan fisik para pemain Timnas Indonesia. Ia kembali bergabung dengan Timnas Indonesia pada Juni 2023 setelah sebelumnya sempat bertugas sebagai pelatih fisik pada periode 2018 hingga 2019. Saat ini ia tidak hanya menangani tim senior, tetapi juga bertanggung jawab atas tim U16.
Menurut Sofi, kondisi fisik pemain senior timnas Indonesia saat ini sudah cukup baik. Sebelum seorang pemain masuk dalam daftar panggilan timnas, data fisik mereka telah dianalisis secara detail oleh tim pelatih fisik. Metode berbasis data ini memastikan bahwa hanya pemain yang benar-benar siap secara fisik yang dipanggil ke timnas. Namun tantangan yang dihadapi Sintayong tidak hanya terbatas pada fisik saja. Sejak pertama kali mengambil alih kepemimpinan timnas Indonesia pada 2021, Sintayong menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu dibenahi, terutama teknik dasar sepak bola. Sofi mengungkapkan bahwa Sintayong memerlukan waktu hingga 3 tahun untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam teknik dasar pemain. Tom Haye tolak tawaran klub lokal, fokus pada ambisi bermain di luar negeri. Setelah kontraknya dengan SC Heerenveen berakhir, Tom Haye kini berstatus bebas transfer. Meski begitu, tawaran dari sejumlah klub telah datang menghampiri gelandang berusia 29 tahun ini. Namun Haye memilih untuk menolak semua tawaran tersebut. Menurut Wesley Verhoek, alasan penolakan ini adalah karena ambisi Haye untuk mencari tantangan baru di luar Belanda. Verhoek menjelaskan bahwa meskipun beberapa klub menunjukkan ketertarikan, belum ada tawaran yang sesuai dengan apa yang dicari Haye. Sang pemain memiliki visi yang jelas untuk melanjutkan karirnya di luar negeri, mencari pengalaman baru yang bisa memperkaya karir sepak bolanya. Sebagai pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Italia, Haye tidak asing dengan tantangan bermain di luar tanah kelahirannya. Di tengah ketidakpastian masa depan klubnya, Haye tetap fokus pada tugasnya bersama timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi ini sudah memiliki 3 caps bersama Garuda dan telah menyumbangkan 1 gol. Misi sulit timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong menegaskan fokus utamanya membawa timnas Indonesia berkompetisi di panggung sepak bola terbesar di dunia. Berada satu grup dengan tim kuat, Sintayong menyadari betul betapa beratnya jalan yang harus ditempuh. Sintayong tidak menampik bahwa mengamankan posisi pertama atau kedua di grup adalah tugas yang sangat sulit. Ia secara realistis menilai bahwa kans terbaik Indonesia mungkin berada di peringkat ketiga. Ia menekankan bahwa meskipun sulit, Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan posisi ketiga di grup dan melanjutkan perjalanan mereka melalui babak playoff. Pengalaman para pemain timnas Indonesia menjadi pelajaran berharga yang diharapkan dapat memperkuat mental dan performa tim di kualifikasi ini. Sintayong yakin bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, skuad Garuda dapat bersaing untuk mendapatkan tiket menuju Amerika Serikat. Selain fokus pada kualifikasi, Sintayong juga berbicara mengenai target jangka panjangnya, yaitu memperbaiki peringkat FIFA Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat 133 dunia, sebuah lonjakan signifikan dari peringkat 170 beberapa waktu lalu. Sintayong bertekad untuk terus menaikkan peringkat ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Persiapan matang timnas U17 jelang uji coba kontra India. Nova Arianto menegaskan bahwa kondisi fisik para pemain sudah dalam tahap yang memuaskan. Persiapan yang intens dilakukan selama pemusatan latihan di Bali membuat tim dalam kondisi prima. Bahkan Matthew Bakker dan Lucas Lee dinilai sudah siap meskipun baru bergabung setelah menjalani latihan bersama klub masing-masing. Menghadapi India U17, Nova Arianto memiliki misi untuk memberikan pengalaman baru bagi anak asuhnya. Sebelumnya timnas U17 jarang menghadapi tim di luar Asia Tenggara. Oleh karena itu, uji coba ini diharapkan menjadi ajang penting bagi timnas U17 untuk mengasah kemampuan mereka. Tidak hanya sekadar laga uji coba, pertandingan melawan India juga akan menjadi evaluasi lanjutan sebelum pemusatan latihan di Spanyol. Nova Arianto mengungkapkan bahwa jumlah pemain yang akan dibawa ke Spanyol masih akan disesuaikan berdasarkan hasil 2 kali uji coba melawan India. Fokus utama timnas Indonesia U17 saat ini adalah pada program yang telah direncanakan, termasuk uji coba melawan India yang dianggap sebagai tolok ukur penting. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kekuatan India U17, Nova Arianto berencana memantau pertandingan mereka melawan Bali United U20. Ini akan menjadi kesempatan bagi Nova untuk mempelajari lawan.